Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syarifuddin Al-Jabari, dan insyaallah beliau akan memberikan taklim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyin ibadik wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام إلى القاسم والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكراما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن جاوي الفخر العلي والقدر الجلي سادتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين صلوا على محمد صلى عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisadanil muttasil wa min ma'alif rahimakumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Kita sampai pada pembahasan perbedaan salat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu salatnya merenggangkan kedua siku daripada lambung, baik dalam kondisi rukuk maupun sujud, lalu menjaharkan pada tempat yang jahar. Kalau dia ada kesalahan, kekeliruan, dia sabbaha, mengucapkan subhanallah. Dan aurat laki-laki itu ma baina sarra wa rukbah, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Itu laki-laki. Wal mar'atu, dan adapun perempuan, tukhanifur rajula fil khamsil madhkur, berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal yang telah disebutkan di atas. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan, tadummu ba'daha ila ba'din, tadummu mengumpulkan siapa perempuan, ba'daha sebagian dari anggota perempuan, ila ba'din kepada yang lain. Fatal siku batnaha bifakhdaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Fatal siku, dan menempelkan apa perempuan, batnaha perutnya, bifakhdaiha dengan 2 pahanya. Jadi kalau laki-laki itu kan renggang, ya kan? Kalau perempuan rapat, ya. Siku nempel di perut. Jadi beda melakukan gagah. Perempuan tadummu ba'daha ila ba'din, batal siku batnaha, perutnya dengan 2 paha. Jadi ini kesini agak nempel perempuan. Ininya ini ke dalam. Kedua tangannya sikunya ke dalam. Terus ini agak nempel. Perut sama paha nempel. Kalau kan enggak, gagah kan. Kalau perempuan nempel dia antara perut dan kedua pahanya, lebih rapat.
fi ruku'iha wa sujudiha, dalam rukuknya perempuan dan sujudnya perempuan. Ya, itu yang pertama, perempuan tuh merapatkan ketika rukuk dan sujud antara perut dan kedua pahanya. Wa takhfadu sautaha, dan merendahkan sautaha, suaranya. In sholat, jika dia sholat. Di mana? Bi hadratir rijal ajanibi, di hadapan laki-laki yang ajanib, yang bukan mahramnya. Jadi perempuan mah sholat maghrib juga dia tidak seperti laki-laki, apalagi kalau dia sholatnya di depan laki-laki yang ajnabi, tidak boleh dikencengin, disirkan. Tuh, laki-laki maghrib kenceng, perempuan kalau di depan ajnabi, ya kan, disirkan, direndahkan suaranya. Itu fa'in sholat munfaridatan, jika sholat perempuan sholat munfaridatan, hal keadaannya sendiri. Wah, tadi kan ramai itu banyak orang. Ini kalau sendiri gimana? Fa'in sholat munfaridatan anhum jaharat, jika perempuan sholat sendirian, anha, dari mereka, dari rijalul ajnabi, di rumah, ya kan, jaharat, maka dijaharkan. Misalnya di rumah maghrib agak dikencengin dikit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, di rumah. Ya, itu kalau sendirian di rumah agak dikencengin dikit, biar dia tidak dianggap makruh. Kalau sholat maghrib disirkan, sholat isya 2 rakaat pertama disirkan, maka dikencengin. Ya, tapi dikencangkannya tidak sekencang suara laki-laki. Yang penting dia dengar. Fa idza nabaha syai'un, maka apabila nabaha, menimpa atau terjadi kepada wanita tersebut, syai'un, akan sesuatu. Aneh kata dia sholat berjamaah nih perempuan. Ya, fa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat bidarbi batil yamin ala dhahril shimal. Apabila terjadi sesuatu dalam sholat atau saffaqat, maka dia saffaqat itu bidarbil batil yamin, memukulkan telapak ini perut batin yang kanan ke zahir kiri. Ini kan batin, ini zahir. Jadi begini. Ya, itu kalau sholat berjamaah. Kalau dia sholat sendiri kagak, ya kan kagak ada, karena dia begitu karena ada kesalahan atau hal yang terjadi dalam sholat berjamaah antara perempuan dan perempuan. Ya, perempuan, kalau laki-laki yang salah, perempuan nggak usah. Nah, perempuan di belakang. Nah, ini kalau jamaahnya imamnya perempuan, makmumnya perempuan, gitu. Kalau imamnya laki-laki gak perlu, mau ngapain? Ya kan ada yang lebih berhak di belakang imam. Ya ketimbang perempuan gak perlu. Kalau dia sholatnya bersama laki-laki. Ya. Walau dorobat batnan bi batnin bi qasdil la'bi walau qalilan ma'a ilmi tahrim batala salatuhu. Andai kata dia memukul perempuan perut sama perut, ini karena begini ya, begini kayak tepuk tangan itu ya. Tapi bi qasdil la'bi, tujuannya main-main ya. Walau qalilan, meskipun sedikit, ma'in mitahrimi, dia tahu akan keharamannya begitu, batalah salatu, batal salatnya. Ya main-main. Wal khunsa kal mar'ah, khunsa itu seperti perempuan. Khunsa itu bencong, atau dalam bahasa kedokteran itu orang yang mempunyai 2 kelamin. Kalau bencong mah sebenarnya laki, ya cuman gemulai aja dia. Ya. Meskipun dia masih ada payudaranya, ya tetap aja itu malah laki-laki. Ya kan disuntik ya, dioperasi, disuntik, ya kan. Tapi kan dia asalnya kan laki-laki.
meskipun dia operasi kelamin sekalipun, tetap aja asalnya itu laki-laki. Meskipun dia bentuknya kayak perempuan, murungnya dipotong diganti sama kelamin perempuan, tapi orang dasarnya laki-laki, ya tetap aja laki-laki. Gitu loh. Ada di YouTube ada cewek emang dari SD udah mulai terus dewasa SMP udah kayak perempuan bener Pak, cantik bener. Dia umroh ya dia pakaiannya laki-laki, emang dia laki-laki. Nah, tapi dia belum sempat operasi kelamin, ya tetap dia laki-laki mah. Pakainya ya pakai koko, pakai gamis, pakai sarung, pakai celana panjang, rambutnya panjang, ya. Sangka orang cewek, padahal cowok. Nah, itu tetap aja tuh dia mah. Ya. Wajami ul badani. Ya. Jadi khunsa itu ya awalnya kayak perempuan, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Wajami ubadani al-hurrati, dan seluruh badan perempuan yang merdeka, auratun ialah aurat semuanya, illa kecuali wajhaha wa kafaiha, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau aurat perempuan di luar, ya keluar yaitu semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki sama Pak. Laki-laki ma baina sarra wa rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi kalau kita pakai celana pendek, kalau bisa di bawah dengkul, jangan di atas paha, kan aurat gitu. Kalau dia kan ada tuh celana yang sepertiga ya, ya yang sampai di bawah di betis lah ya, nggak apa-apa itu mah. Ya. Tapi jangan di atas dengkul, paha, di atas paha, ya, udah begitu nggak bening lagi pahanya, ya banyak lukisannya ya kan. Ya. Wa hadhihi auratuha fi sholati, muka telapak tangan itu aurat dalam sholat. Tapi amma kharijus sholati fa auratuha jami'ul badani. Adapun perempuan di luar sholat seluruh badannya ya, aurat. Kalau di luar tuh, wal amatu karrajuli, dan budak perempuan seperti laki-laki. Ya, wa takunu auratu ma baina surra wa rukbatayha, surrataha wa rukbatayha. Auratnya antara pusat dan lutut. Ya. Sama budak laki-laki tuh, ya sama. Sama laki-laki yang merdeka auratnya sama. Pada perempuan di luar sholat semua mukanya. Dalam madzhab Syafi'iyah kaul qadim itu seluruh muka, makanya pakai cadar. Ya. Tapi kalau kaul Syafi'i yang menjadid itu kullu jami' badaniha auratun illal wajha wal kaffaiha, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau orang-orang umroh dia tawaf nggak boleh dia tutup pakai cadar, kudu dibuka. Kalau ditutup cadarnya nggak sah gitu. Jadi dan saya belum pernah lihat orang yang tawaf ya, baik tawaf sunnah maupun tawaf fardu itu pakai cadar, dibuka semuanya. Apalagi tawaf rukun umroh ya, rukun haji nggak boleh tutup. Laki-laki itu nggak boleh pakai celana sempak, nggak boleh berpakaian yang berjahit kalau lagi tawaf rukun, ya nggak boleh. Dapat jam ya, nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau udah pakai kain ihram, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh tutup kepala, nggak boleh pakai minyak wangi. Mandi boleh, tapi jangan pakai sabun. Kalau udah pakai
yang ihram. Tapi kalau udah selesai tawaf, udah selesai umrohnya, dia mau tawaf sunnah, oh nggak apa-apa. Tawaf sunnah mau, maaf ya, dulu ya sebelum COVID itu orang yang namanya tawaf sunnah, kita laki-laki di seluruh negara bisa turun langsung bawah tanpa pakai ihram. Mau pakai sarung, pakai gamis ya, boleh. Tapi sejak setelah COVID, untuk bisa tawaf sunnah ke Masjidil Haram depan Ka'bah, tidak boleh pakai bebas kayak gini nih. Dia harus tetap pakai ihram. Ya, jadi kalau misalnya orang yang misalnya udah tawaf rukun ya selesai umrohnya, mau tawaf lagi di depan Ka'bah, dia harus pakai ihram. Cuman bedanya kalau sunnah boleh pakai sempak, gitu. Kalau yang rukun kan nggak boleh. Pakai sempak, batana pendek, gitu kan? Batana bola boleh. Karena tawafnya tawaf sunnah. Kalau dia pakai begini waktu bawah diusir. Jadi sebenarnya ada apa ya? Ada enaknya juga. Kalau bebas Pak, padat banget, penuh sampai bawah. Tapi kalau dengan dibatasinya orang yang ke bawah itu harus pakai ihram, berarti kan yang nggak pakai ihram di atas. Itu bagi laki-laki, bagi perempuan mah bebas di Mekah. Nggak ada persyaratannya. Betul aja ke bawah dah. Kalau dia mau tawaf sunnah, habis sholat isya, ya kan, sholat maghrib, ya tawaf sunnah ke bawah nggak apa-apa. Laki-laki nggak bisa sekarang, harus pakai yang namanya pakai ihram. Faslun fi adadi mubtilati sholati. Fasal menjelaskan bilangan sesuatu yang membatalkan sholat. Walladhi yubtilu bihi sholatu, dan adapun sesuatu yang membatalkan sholat, ahada asyara syai'an, ada 11 ya. Jadi yang membatalkan sholat ada 11. Al-awwalu al-kalamul amdu as-salihu li khitabil adami sawa'un tata'allaqu bi maslahati sholati aula. Yang pertama al-kalamul amdu, berkata sengaja, ngomong sengaja. Kalau ngomong sengaja batal. Tapi kalau ibaratnya kita pengen ngikut makmum masbuk dalam sholat jamaah, boleh. Sebelum takbir, Pak Rusdi, saya makmum ya sama Bapak ya. Rusdi nyamut, nggak apa-apa. Pak Rusdi nya mana? Tapi saya ngikutin nggak mana, kan sebelum takbir, kan? Gitu. Kalau sebelum takbir nggak apa-apa, ya. Jadi ngomong dengan sengaja, as-salihu, yang saleh itu yang paham orang. As-salihu yang dipahami li khitabil adami, dengan ucapan adamiin, manusia. Sawaun, sama saja, tata'allaqu, berhubungan apa itu. Sawaun tata'allaqu, berhubungan apa itu kalamul abdi bimaslahatil sholati, dengan kemaslahatan salat, amula atau tidak. Jadi kalau ada orang salah nggak usah dijawab, ya. Atau kita kasih kode aja, ya, dengan takbirnya agak kerasin. Kalau di rumah tuh, Assalamualaikum, jain aja udah. Allahu Akbar. Lagi sholat ya? Iya, ya Pak. Nyaut juga itu namanya. Nyaut juga, jangan. Biarin aja. Kalau lagi sholat nggak usah bikin tamu. Tamu kalau butuh sama kita ditungguin. Ya, jangan disautin. Ya. Wal amalul katsirul al mutawalli bi salasati khutuwatin amdan kana dzalika aw sahwan. Yang kedua adalah bergerak yang banyak, al-mutawali, yang berturut-turut, kasalasi khutuwatin, seperti 3 langkah yang berturut-turut. Jadi kalau dia ibaratnya mau gantiin imam, ini kan kesini deket nih, kan? Jangan langsung lompat, ya.
Angka 1, diam, 2, diam. Jangan begini 1, 2, 3 gitu. Jadi kayak orang bendera ya. Ya naik angkat nanti. Tugas ya. Ya angkat. Nanti ini nggak apa-apa itu nggak dihitung seperti langkah, nggak tertiga 1 karena tidak mutawali ya, tidak berturut-turut. Sama juga bawa gatal kalau dia bisa digatal kali pakai telunjuk mau 5 kali kayak mau 10 kali nggak apa-apa, kalau bisa gatal sampai bokes nggak apa-apa. Tapi kalau gatalnya 1 garuknya se-RT begini mungkin mantap karena dianggap al-harakat al-kasir, pergerakannya yang banyak. Jadi kalau misalnya apa saja yang dalam suatu kalau bergeraknya besar betul-betul batal. Yang kedua yang sering saya perhatikan itu kalau gatal di bagian dubur, ya kayak orang Permian, itu bisa batal sholatnya Pak. Kalau dia garuk sampai mendalam, jempolnya masuk gitu, ini kan Permian nih, ya. Juga awal gini, lama-lama tempat BAB kan, sampai dia melintir masuk segini. Masuk segini ya ke dalam, berarti kan saya pakai ngikut, ya kan? Ketika saya masuk ke dalam keluar najis ya, najis, maka saat itu dia sholatnya batal. Kenapa? Hamilun najas, mikul najis di sempaknya. Tapi kalau hanya di pantat doang garuk, ya kan? Pakai telunjuk, ya nggak apa-apa. Kalau begini, melintir, masuk tuh ya, keluar batal. Kalau nggak percaya habis sholat, buka sempak, cium bau, apa dalam, iya kan? Itu. Jadi kalau di luarnya aja nggak apa-apa. Itu kalau amdan karena dari kausahawan sengaja ataupun dia lupa. Kalau pergerakan 3 kali menurut batal. Amalul qalilu, dan adapun kalau perbuatan yang sedikit falatu betilus sholat bihi, maka tidak batal as-salatu apa sholat bihi dengan al-amalul qalil. Oh ini kan apa? Sekali doang nih, straight, kan? Tidak apa-apa. Kalau yang banyak 3 kali. Wasalisu wal hadasul asgharu wal akbaru. Yang kedua hadas kecil maupun besar. Hadas kecil itu buang angin, pipis, ya, BAB. Kalau kita sholat betul nggak? Kalau sholat betul nggak? Kalau sholat betul nggak? Betul nggak? Ya. Kalau kita lagi sholat betul batal. Kalau kentut lagi enggak batal. Kentut lagi enggak batal. Karena dia sudah tidak punya wudu. Iya, batal. Kita lagi sholat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Kentut. Batal nggak sholatnya? Enggak. Kan udah selesai. Udah selesai. Salam rukun salam pertama rukunnya. Assalamualaikum warahmatullah. Sholatnya sah, tapi dia batal wudunya. Jadi kalau yang kedua sunnah. Andai kata bapak nggak salat berdua nggak apa-apa. Tapi makruh. Sunnahnya dua-duanya bunyi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi jangan pakai jedahnya lama, karena mau nungguin, biar mau dapat kesunahan salam nungguin salam imam yang kedua.
Jangan lama. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Assalamualaikum. Kelamaan. Jadi bukan mubasyarah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru ngomong assalam. Kalau begini, fil alamin innaka hamidum majid. Astun baru astun maka salatnya batal. Kenapa? Karena belum sempurna salamnya. Kalau assalamualaikum tun tidak apa-apa. Tapi kalau baru astun, nah kalau baru astun maka salatnya batal dan dia harus mengulang kembali salatnya. Kenapa? Salamnya belum sempurna, gitulah ya. Pipis, ya. Bisa nggak lagi sholat pipis? Bisa. Makanya kalau lagi pipis itu harus disunahkan al-istirah, daham dan jongkok, agar dengan daham itu akan mendorong sisa-sisa air seni yang masih ada. Gitu. Kadang-kadang udah pipis pas kita istinja cebok pakai sepak perasaan ada yang keluar. Nah itu kayak gitu biasanya nggak tiris pipisnya. Wal hudusun najasati allati la yufa anha. Yang keempat adalah jatuhnya najis yang tidak dimaafkan. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun. Walau waqa'a andai kata jatuh ala thawbi atas bajunya orang, najasatun apa najis? Ya bisatun yang basah. Fana qadha thawbahu halan maka dia hilangkan thawbahu akan bajunya halan lam tabtul suratu. Jadi kalau dia jatuh najis yang nggak dimaafkan, lalu dia seketika dia buang, maka nggak batal. Itu kalau najisnya yang dimaafkan nggak apa-apa. Cicak, itu ya kan biasanya di sejadah atau di baju ya. Kalau cicak dia nggak apa-apa. Atau nyamuk kita tapok kena baju berdarah di baju pokok kita tidak apa-apa karena nyamuk itu ataupun cicak termasuk binatang yang kotorannya ma'afu. Karena kalau cicak itu termasuk binatang yang nggak ada darahnya, meskipun ibaratnya putus tetap aja nggak ada darahnya. Nyamuk dianggap ma'afukan karena sedikit ya. Nyamuk sedikit darahnya gitu, ada kena tepuk ke muka, baju, nggak apa-apa. Ini had yang besar, ya. Wal inkishaful awrati dan terbukanya aurat amdan dengan sengaja. Fa in kasyafa harrihu fasatarha fil hal lam tabtu salatuhu. Andai kata terbuka aurat dengan sebab hembusan angin, misalnya sholat Idul Fitri di lapangan bola, ya, angin gede nih, sama kita kesingkap gitu kan, kesingkap angin, itu kalau kesingkap kan terbuka misalnya, gitu ya, kita langsung tutup. Jangan kita sikap ya belakangin aja kan. Iya. Atau sarungnya merosot. Kan ada sarung yang licin ya. Yang bisa dilepit, bisa kantong ya, kayak kena. Itu kalau pakai sarung gitu nggak ngerti caranya, itu riskan melorot. Kalau kayak ini nggak paham, lagi sholat mungkin keinjak
Iya kan kayak bawahnya nih mau naik ya ini kan. Atau lagi berdiri begini kan, berdiri merosot. Kalau merosot cepat-cepat ditangkapin, turunin tangkap, langsung lagi ya. Udah Allah Akbar, pegangin. Jadi kalau udah lagi sholat nih, lagi sholat merosot nih Pak nih. Kalau merosot jangan diantepin. Kadang-kadang nggak pakai sempak lagi kan, waduh, bergoyang di atas nih kan. Ya. Kalau turun tangkap, set, naikin lagi, Allahu Akbar. Sami Allah dia lupa, dulu diangkat, Sami Allah, turun lagi, angkat lagi. Iya, dia lupa kan. Begitu. Tapi kalau dia terisyaful aurat itu dia nggak langsung tutupi, dia batal. Turun kan Pak. Dia pakai tangan pendek doang, ya kan? Sampai segitu diambil lagi, batal. Jadi harus paham gitu kalau intisyaful auratnya baik dalam turun. Nah kayak orang nih maaf ya, yang orang agak gemuk, ya, yang agak gemuk, dia pakai lepis pas sujud, kelihatan kan seromadunya, ya kan? Sebenarnya ini bisa batal Pak. Kan kadang-kadang kaosnya turun, dia sini turun, ininya kan kebuka nih, ya kan? Iya, sepaknya warna coklat. Kalau pendek kan pasang ya. Harusnya yang panjang atau tadi diangkat dulu ya. Itu masuk banyak kejadian kalau kita sholat di masjid-masjid Tanah Abang saya tuh. Kalau itu kitab itu kan, itu banyak. Kadang-kadang saya kasih tahu Pak, ulangi sholatnya. Kenapa? Karena itu batal. Meskipun dia nggak sengaja, tetap intisyaful auratnya tetap kelihatan. Ya, jadi harus tutupin. Kalau yang agak gemuk, ya. Kalau yang kayak saya ya nggak bakal merosot. Emang kita nggak pakai gesper udah kenceng. Kalau yang gue pakai gesper kenceng lah, ketekuk perutnya. Ngap ya. Wa taghayyiru niyyah wallahu a'lam bishawab. Nandain ya, berubahnya niat. Dan ini nanti bisa dihubungkan dengan salat berjamaah nanti. Ya, taghayyur niat. Taghayyur bisa dihubungkan dengan salat berjamaah nanti ya. Insyaallah. Al-Fatihah. Ya. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة يا منزل الفاتحة اجعلنا من المنة الصالحة وجميع عملنا مقبولة يا مجمل لنا عليك الجمال جميلا من الدنيا والآخرة فاتح برسالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا وفق ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعل أولادنا وأهل بيوتنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم الخير ولا تجعلهم وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة توفي سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.